kemudian menjadi rekan sejawat yang saya observasi ketika proses belajar di kelas. Jadi di sini ini masuk kelas saya. Ya, Insya Allah. Terima kasih sekali. Nah, sebelum nanti saya masuk ke kelas nanti, tentu saja ada prosedur atau proses yang harus dilakukan atau dilalui, yaitu percakapan pra-observasi ya Bu. Kira-kira Bu Eki besok mengajar di kelas berapa? Saya bisa masuk ke kelasnya Bu Eki? Saya ada mengajar di kelas 7, juga ada di kelas 8. Tapi kalau kelas 7 itu biasanya hari Selasa dan hari Rabu. Jadi mau yang hari hari Rabu ya? Rabu Ya. Kebetulan ada di kelas, ada 7G dan 7F. Tapi yang di awal itu kelas 7F. Kelas 7F jam 5 bisa di 7F. Jadi hari Rabu ya Bu, Rabu jam 5 kelas 7F. 56 di kelas 7. Insya Allah besok saya di kelasnya Bu Eki ya. Izin untuk bertanya terkait persiapan untuk observasi kelasnya Bu Eki. Kira-kira tujuan pembelajaran yang akan Bu Eki sampaikan besok ketika di kelas 7F itu hari Rabu apa itu? Kebetulan kalau di 7F itu kan sudah bab 2 dan besok Rabu itu akan masuk pada rapatan zat atau masa jenis zat. Nah, insya Allah untuk Rabu mendatang itu tujuan saya adalah menyelidiki tentang kerapatan zat cair yang berhubungan dengan posisi benda. Jadi nanti dengan tujuan anak bisa mengungkapkan alasan mengapa benda itu rapi, benda merah, benda itu rapuh, pembelajaran saya. Sementara di lain itu saya juga punya tujuan dengan pengelolaan kinerja. Kebetulan saya mengambil pada FKK itu tentang budaya positif atau disiplin positif. Maka tujuan pembelajaran saya berencana adalah menerapkan disiplin positif pada pembelajaran. Jadi tujuan pembelajarannya tadi berkaitan dengan kerapatan zat. Ya, jadi nanti ya peserta didik diminta untuk mengemukakan alasan mengapa benda itu bisa rapuh, melayang, dan tenggelam. Kemudian yang kedua kebetulan berkaitan dengan pengelolaan kinerja. Ya, saya mengambil RHK tentang mengambil RHK budaya positif, disiplin positif ya. Disiplin positif. Ada dua tujuan itu ya Bu. Terima kasih. Kemudian area pengembangan yang akan Bu Eki sampaikan atau di kegiatan pembelajarannya seperti apa? Yang akan dikembangkan apa? Ya, dengan tujuan yang tadi Bu Dewi, tujuan saya nanti area pengembangannya gimana? Ketika pada saat pembelajaran, karena nanti saya menggunakan metode diferensiasi, maka nanti anak akan saya kelompok-kelompokkan sesuai dengan kebutuhan belajar. Jadi dengan metode diferensiasi, saya berharap anak bisa menyelidiki kerapatan zat atau masa jenis zat cair yang berhubungan dengan posisi benda. Jadi saya nanti sesuaikan dengan kebutuhan mereka belajar. Ini sama diferensiasi. Sementara yang untuk disiplin positifnya, rencana saya, karena keyakinan kelas itu kan sudah dibuat bersama dari awal masuk. Nah, selama ini saya belum pernah merefleksi apakah disiplin positif atau keyakinan kelas pada saat pembelajaran apa yang saya buat itu masih bisa relevan atau tidak. Jadi area pengembangannya ke situ. Saya merefleksi kembali sehingga nanti akan bisa menyampaikan perlu diperbarui. Jadi area
pengembangannya berkaitan dengan atau Bu Eti akan menggunakan metode diferensiasi dengan cara mengelompokkan murid berdasarkan kebutuhan belajarnya, nanti akan menyelidiki tentang kerapatan zat nadi. Kemudian BK juga akan area pengembangannya adalah pada disiplin positif, fokus pada keyakinan kelas yang sudah dibuat di awal. BK akan merefleksikan kembali apakah kesepakatan kelas ini masih akan terus dilakukan, ataukah masih ada yang ditambahkan, ataukah ada yang perlu diperbaiki. Kemudian berkaitan dengan area pengembangan itu, kira-kira strategi apa yang akan Bu Eki persiapkan? Karena tadi berhubungan dengan tujuan pembelajaran itu, maka strategi yang pas pada pembelajaran kali ini adalah insya Allah saya menggunakan diferensiasi. Kita belum menggunakan pendekatan saintifik dan discovery. Jadi ada 3 saya ulangi ya. Jadi discovery learning, image dengan diferensiasi, dan dengan pendekatan saintifik. Jadi nanti jadi strateginya nanti akan menggunakan discovery learning, kemudian akan dimensikan dengan diferensiasi pembelajaran dan melakukan pendekatannya dengan saintifik. Untuk diferensiasi sendiri, nanti diferensiasinya ada diferensiasi proses, ada diferensiasi konten. Jadi saya sesuaikan dengan kebutuhan. Nanti akan fokus pada diferensiasi proses dan konten. Itu strategi yang akan dipersiapkan Bu Eki dalam rangka mewujudkan atau mencapai tujuan pembelajaran tadi yang disampaikan. Tadi saya lupa saya lupa yang untuk strateginya untuk disiplin positif. Saya berencana nanti karena saya akan merefleksi kembali, maka nanti saya akan menanyakan kepada anak, mengajak anak kita kesepakatan lagi. Apakah keyakinan kelas pada saat pembelajaran IPA itu sudah rutin atau belum rutin dilakukan, kemudian adakah yang sulit dilakukan atau tidak, kemudian adakah yang perlu diperbarui atau tidak, bila ada konsekuensinya perlu ditingkatkan atau justru ditinjau kembali. Jadi ada 4 hal untuk disiplin positifnya ya. Ketika saya merefleksi, saya akan bertanya pada apakah ini sudah rutin dilakukan tidak, sulit atau tidak dilakukan, mau diperbarui ya akan sampai pada tujuan saya supaya saat pembelajaran itu anak kalau sudah disiplin maka otomatis pembelajaran bisa efektif. Mereka sudah sesuai dengan kesepakatan yang ada. Apabila mereka melanggar, bisa ada konsekuensinya. Adakah misalkan anak pada saat pembelajaran ada kesepakatan kelas ketika guru mengatakan diam pada saat guru mengatakan, maka konsekuensi yang akan mereka terima apabila mereka ramai di sini, maka mereka akan lost learning. Artinya ada ilmu yang tidak disampaikan karena mereka ramai sama. Nah, ada lagi anak katakan melanggar konsekuensi yang sudah dibuat. Katakan saya sedang mengajar, kemudian ada anak yang menggunakan, ada anak yang sempat menyampaikan itu anak yang mengikuti itu disuruh keluar. Nah, saya sebagai guru nanti saya akan tanya apakah baik kalau seandainya anak saya sudah keluar, konsekuensinya berarti dia tidak bisa mengikuti pembelajaran. Jadi itu yang mungkin mau saya tinjau dengan pembelajaran. Terima kasih Bu Eki, tadi sudah menyampaikan untuk kegiatan belajar di kelas besok Rabu di kelas 7F ya.
tadi sudah menyampaikan tujuan pembelajarannya tentang materi kerapatan zat, ya. Nanti tadi tujuan pembelajarannya adalah peserta didik harapannya bisa mengemukakan mengapa benda itu bisa terapung, melayang dan tenggelam. Kemudian berkaitan dengan pengelolaan kinerja itu mengambil pada disiplin. Kemudian area pengembangannya adalah pada ini ya Bu, pembelajaran berdiferensiasi ya. Kemudian juga pada disiplin positifnya. Strateginya menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, kemudian diferensiasinya fokus pada diferensiasi konten dan proses. Terima kasih Bu Regi untuk wawancara pra-observasi. Nanti sekali lagi saya mohon izin untuk masuk di kelasnya Bu Regi hari Rabu jam 5.06 ya, di kelas 7. Terima kasih sekali. Iya, semoga selesai lancar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kasih sini. Hadir Bu. Kalau yang semangat berarti hadir. Iya ya? Hadir. Kalau yang di sini gimana tadi? Hadir. Kalau yang di sini tanpa ekspresi. Jadi cuma 3 pilihan. Maaf ini banyak sekali, tapi cuma 3. Jadi kalau Alvin bahagia berarti hadir Bu. Kasih sini. Ras. Saya tidak perlu maju ke depan pakai hadir. Kalau yang sedang betul macam-macam gimana? Gerakan ibu itu hanya panggil 1 kali, just one time. Hadir. Apa tadi? Ahmad berapa? Hadir Bu. Oke. Pada saat pembelajaran kita, ibu khawatir itu terlalu keras pada kalian. Sementara kalian sudah merasa tidak nyaman dengan kesepakatan kelas yang itu. Kita akan lihat sama-sama. Tolong dibaca rangkaian nomor 1. Judulnya itu Mas Rangga. Judulnya dibaca. Kesempatan kelas pembelajaran kita. Lalu duduk dengan tenang sikap belajar. Siap. Belajar. Mbak Keila nomor 2. Diam dan memperhatikan guru. Nomor 3 Mbak Maria. Serius saat pembelajaran. Najila. Mengerjakan tugas tepat waktu. Ya, dan nomor 5 tidak serius dalam pembelajaran. Tidak ada, kalau tidak ada yang maju berarti kan sudah serius dalam pembelajaran. Ya, sudah rutin dilakukan. Nomor 4-nya mengerjakan tugas tepat waktu. Sudah rutin dilakukan ya. Kemarin
bilang tenggelam, itu sleep. 1, 2, 3. Itu nggak bilang 1, 2, 3. Tapi Ibu mengatakan terapung, melayang, tenggelam. Kita coba. Terapung, melayang, tenggelam, tenggelam, terapung, melayang, terapung, melayang, terapung, tenggelam. Ya, siap? Nah, kemudian dan bisa menunjuki pengaruh gerakan zat cair terhadap posisi benda. Harapan itu sesudah kalian meneliti ini, kalian bisa menjelaskan atau bisa memberikan alasan mengapa sih benda bisa terapung, mengapa benda bisa melayang, mengapa benda bisa tenggelam. Jadi sudah siap? Oke, sekarang kita ke profil pelajar Pancasila karena nanti kalian akan berkelompok. Maka ada 2 dimensi dari profil pelajar Pancasila yang akan untuk kuatkan pada kalian, yaitu penerapan tentang profil pelajar Pancasila dari gotong royong dan kalian bisa mengenal. Kegiatan kita untuk hari ini yang pertama nanti menyimak penjelasannya. Yang kedua nanti kalian membagian kelompok, ada diskusi kelompoknya, dan yang ketiga presentasi dan refleksi. Ibu sebagai manusia, kadang ibu merencanakan dari 1 sampai 3. Tapi nanti seiring dengan berjalannya waktu, mudah-mudahan cukup. Ya. Kalau seandainya tidak selesai, 3 pertemuan berikutnya. Tapi kalian tahu, oh hari ini apa? Ya. Sudah jelas ya? Berarti jelas hari ini kita ada di sini. Beginilah perbedaan warna air yang kontras hitam dan putih bening dalam video yang diambil salah seorang warganet saat melintas di jembatan Suramadu pada Selasa kemarin. Perbedaan warna air yang kontras tersebut merupakan fenomena alam halogen yang sudah biasa terjadi. Meski begitu, fenomena tersebut membuat beberapa pengendara berhenti, bahkan fenomena ini sempat ramai untuk dibincangkan di sosial media. Faisal yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Kalian lagi setelah kemarin bulan melakukan praobservasi, dimana ketika praobservasi kemarin itu kan saya menanyakan tujuan belajarnya apa, kemudian beliau akan membandingkan kegiatan pembelajarannya yang mana, kemudian strategi yang disiapkan. Sebelum nanti beliau menceritakan bagaimana kemarin ketika melakukan kegiatan belajar mengajar di kelas 7F ya, yang kebetulan saya juga ada di dalamnya ya. Nanti saya akan menanyakan apakah sesuai dengan area pengembangan yang direktif dan sesuai dengan catatan. Jadi
Baik, Bu Egi, kemarin hari Rabu tanggal 15 Oktober itu 2024 saya diizinkan untuk masuk di kelasnya Bu Egi mengikuti kegiatan belajar bersama murid. Ini sudah berjalan lancar sebenarnya jam pelajaran. Dan untuk kali ini minta izin Bu Egi untuk menyampaikan bagaimana atau menceritakan bagaimana kemarin ketika Bu Egi mengajar di kelas 7F, tepatnya pada hari Rabu 16 Oktober 2024. Baik, terima kasih Bu Egi. Sebelumnya sudah saya menyampaikan tentang refleksi pembelajaran yang sudah saya lakukan. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bu Egi yang sudah bersedia untuk observasi di kelas saya. Saya akan refleksi bagaimana pembelajaran yang sudah saya lakukan. Jadi saya bercerita ya, apa yang sudah saya lakukan pada saat observasi ini, menurut saya sudah saya lakukan sesuai dengan rencana yang saya tuliskan dalam pembelajaran. Saya mulai dengan pada kembali itu seperti biasa. Saya mulai dengan kemudian salah. Saya mau kondisikan kelas, mengkondisikan siswa baru, saya masuk pada kelas itu. Nah, sesudah saya mengkondisikan siswa, saya seperti biasa saya menanyakan roda emosi. Pasti sebelum pembelajaran itu saya lakukan. Nah, pada saat roda emosi itu saya sambil mengaksen siswa. Saya mengatakan pada anak, nanti untuk roda emosi tadi, ketika itu mengaksen kalian satu persatu, tolong kalian mengacu atau mungkin memberikan tangan yang sesuai atau mewakili perasaan kalian pada saat pembelajaran itu. Saya mengatakan, jadi sebagai contoh misalkan kalau mereka dalam emosi yang senang, ketika saya mengatakan Zidan, kemudian Zidan akan hadir. Tapi ketika anak itu mungkin dia sedang galau, maka cukup dengan dia memberikan emosi yang hadir. Itu nanti gurunya sudah dengan sendirinya paham kok anak ini mungkin ada masalah, sedih, sedang menangis. Sementara mungkin ekspresi yang lain yang mungkin dia mengatakan semangat, nanti dia akan mengatakan lebih keras lagi. Hadir Bu. Kemudian sesudah ada emosi, saya masuk ke SBT. Dan saya masuk ke SBT, kita perlu memastikan juga SBT-nya tidak hanya satu. Saya ada yang menggunakan itu, kemarin itu ada yang menggunakan itu, ada juga yang mengajak anak itu bukuan sampai putri. Kalau saya mengatakan berapung, anak akan bertepuk dengan bukuan. Saya mengatakan melayang, anak bertepuk dengan buku. Sementara kalau saya mengatakan penggelam, anak akan menutup dengan buku. Jadi sebelumnya juga, sebelum dengan pembelajaran kemarin, sebelumnya juga sudah ada bukuan buku, tapi kali ini saya dengan menggunakan istilah pelaku, melayang, dan penggelam. Nah, sesudah itu saya juga mengajak anak untuk SBT dengan fokus pernyataan. Jadi ketika saya memperhatikan melayang, yang ini terakhir, kalau yang ini sebelum jadi anak harus fokus pada pernyataan. Jadi mungkin tangan saya tidak sesuai dengan yang saya sampaikan. Contoh begini sudah mengatakan, ketika saya mengatakan ini terakhir, kalau yang ini terakhir, yang ini enggak. Jadi ketika saya hanya dengan mengatakan yang ini, nah kan pasti biarnya tangan saya yang dari itu SPT. Sejak SPT saya lanjut lagi dengan kesepakatan kelas. Jadi sebelumnya karena dari awal kita berencana dengan jadi saya sudah menyampaikan niat saya adalah saya akan merefleksi kesepakatan kelas yang sudah dibuat di awal semester
kenyataannya secara klasikal apakah kesepakatan kelasnya sudah rutin dilakukan tidak, sulit dilakukan tidak, kemudian perlu diperbarui atau tidak, perlu ditambah masing-masing tidak dan sebagainya. Itu tapi hanya saya lakukan secara klasikal. Sesudah kesepakatan kelas dengan kelas fungsi, saya lanjut dengan yang berikutnya adalah saya memberikan stimulus. Sebelum saya masuk ke pembelajaran, saya memberikan stimulus. Lalu setelah dilakukan, saya menemukan 2 video pembelajaran. Video pembelajaran masih didapat di demonstrasi. Nah, dari 2 video pembelajaran tadi dan demonstrasi, kemudian saya menunjukkan pertanyaan-pertanyaan dan sudah pertanyaan masih ada pengetahuan pasar. Dan kemudian masih ada kegiatan itu karena saya menggunakan lista pengalaman dan kemudian saya gabung dengan organisasi. Lalu kemudian juga saya membagi anak dalam kelompok dimana dasar saya membagi anak dalam itu adalah berdasarkan asesmen awal dan asesmen formal. Jadi saya mengelompokkan anak berdasarkan kebutuhan belajar anak. Jadi ada kelompok yang akan maksudnya tarik, itu perlakuannya dilihat kebutuhannya masih hidup atau yang lain. Seperti juga di ketika berdiferensiasi pun saya membagi anak berdiferensiasi untuk diferensiasi proses dan diferensiasi konten. Nah, dia kontennya kan ada beberapa, ada konten yang menggunakan pembelajaran yang hidup, kemudian yang menggunakan kali dengan menggunakan pojok literasi atau baca, dan juga menggunakan buku, dan yang terakhir kontennya dari saya sendiri karena dirinya. Jadi saya menjelaskan dengan literasi anak yang menggunakan yang pendampingan itu hingga akhir dari pembelajaran itu sesudah mereka berdiskusi kelompok mereka maju ke presentasi. Nah di akhir pembelajaran seperti saya ini saya masih memberikan refleksi karena mereka mengisi refleksi di mana ada 2 refleksi yang pertama tentang kesepakatan IPA yang sudah dibahas di awal tadi. Kemudian yang kedua masih tentang pembelajaran yang dilakukan saat itu hingga mereka harus mencetak gambar emoji pada lembaga tekstil yang sudah saya lakukan. Nah, juga saya berdiri sebelum refleksi itu saya mengajak anak untuk membuat kesimpulan bersama. Kemudian saya akhiri dengan saya mengatakan rencana kegiatan pada pertemuan selanjutnya begitu kemarin sudah saya kemarin saya masuk ke kelas BT, tapi sebenarnya memang saya baca-baca dulu ya modul ajaranya dan juga BT buat. Jadi memang sesuai dengan yang kita pernah obrolkan pada praobservasi bahwa BRI itu menginginkan atau aspek yang akan dikembangkan ini adalah pada disiplin positif, budaya positifnya, kemudian KSE-nya dan pembelajaran berdiferensiasi. Tadi kemarin saya juga melihat seperti yang tadi Bu Eki sampaikan bahwa untuk KSE-nya diawali dengan Bu Eki mengecek kehadiran siswa ya, mengecek roda emosi, cek kehadiran siswa, kemudian siswa diminta untuk merespon dari Bu Eki itu dengan sesuai dengan ekspresinya ya Bu. Ya itu merupakan salah satu KSE yang sudah Bu Eki terapkan. Kemudian dilanjutkan dengan ice breaking ya, sepertinya saya tadi Bu. Kemudian aspek kedua yang Bu Eki ingin kembangkan adalah tentang budaya positif. Ini terkait dengan pernah yang Bu Eki sampaikan ketika praobservasi adalah dengan kinerja ya Bu. Bu Eki memilih yang nomor 1 kan ya,
fokusnya pada fokus pada perilaku refleksi ya. Saya juga sudah lihat Bu Eki itu menanyakan tentang kesepakatan kelas IPA ya, kesepakatan yang telah dibuat, apakah ada yang kesulitan ketika melaksanakan gitu ini, kemudian apakah ada yang mau dirubah, apakah yang dipertahankan, hambatannya apa. Jadi sesuai dengan pilihan Bu Eki yang poin pertama itu yaitu kemudian pada pembelajaran berdiferensiasi, strateginya Bu Eki memilih dua, betul? Konten dan proses. Dan saya juga melihat sesuai dengan apa yang tertulis di modul ajarnya bahwa dua fokus utama itu tadi konten dan proses ya. Saya lihat juga di modul ajar dan prakteknya juga demikian. Kontennya Bu Eki itu berupa video ya, YouTube gitu ya. Kemudian ada slide PPT-nya, kemudian ada handout-nya yang nanti diletakkan di pojok literasi. Kemudian prosesnya yaitu berupaya bagaimana caranya agar anak itu memahami materi dengan berbagai macam cara. Tadi Bu Eki membagi kelasnya berdasarkan apa tadi, kebutuhan siswa itu? Kebutuhan siswa. Jadi dari hasil yang sudah high, yang medium, yang high, medium itu dari asesmen awalnya. Saya juga saya lihat kemarin seperti itu. Kemudian untuk yang low itu dengan apa? Langsung dengan Bu Eki ya, langsung dengan Bu Eki. Kemudian yang tengah-tengah model itu dengan slide PPT ya. Saya juga video pembelajaran, dan yang dianggap sudah high, sudah mampu gitu ya memahami materi itu silakan menggunakan buku pelajaran dan pojok literasi. Nah, itu saya lihat memang apa yang sudah Bu Eki aplikasikan, terapkan di kelas sesuai dengan apa yang tertulis di modul ajar. Baik Bu Eki, kira-kira apakah Bu Eki sudah merasa puas dengan pembelajaran di kelas 7F kemarin? Sudah tercapai semua atau mungkin ada yang perlu dikembangkan, diperbaiki atau seperti apa? Ya, kembali lagi kepada saya ya, jadi kadang apa yang sudah kita rencanakan namun pada kenyataannya belum sesuai, harapannya belum sesuai seperti yang direncanakan. Seperti yang pertama, jadi kalau mengatakan yang keyakinan kelas itu setiap kali pembelajaran IPA saya selalu menayangkan kembali ini keyakinan kelas IPA. Toh ternyata ketika pembelajaran anak juga masih ada yang belum memahami keyakinan kelas yang sudah dibuat di sana, yang sudah dibuat di sana. Itu pertama, tetapi saya tidak puaskan di situ. Kemudian yang untuk KSE, ketika KSE saya berharap dengan SDK saya membuat anak itu semangat, buat anak itu semangat. Paling tidak kan mental mereka sudah siap dan sebagainya. Itu juga kadang anak tidak menyadari bahwa gurunya sudah berupaya supaya mereka itu bisa semangat. Kemarin juga begini mungkin menyaksikan saya ada puisi begini, istilahnya puisinya itu harapan saya itu mereka tergugah gitu. Nah, tapi juga saya membuat saya belum puas. Sementara untuk diferensiasinya sendiri itu walaupun sudah diterapkan beberapa kali di beberapa kelas, katakan yang sama jenjangnya juga diferensiasi di kelas ini, oh ternyata saya juga melihat ada sisi lemahnya begitu. Jadi saya masih menjumpai anak yang mungkin mereka tidak bisa aktif seperti anak yang lainnya. Jadi tetap ada kendala di sini, tidak perasaan saya di situ. Bu Eki merasa belum puas. Yang pertama tadi disampaikan terkait dengan keyakinan kelas ya. Menurut Bu Eki masih ada anak yang belum mematuhi keyakinan kelas yang sudah dibuat di awalnya. Kemudian untuk KSE-nya harapannya anak-anak itu semangat, terbuka sampai Bu Eki membacakan puisi. Itu harapannya anak yang termotivasi, terus ya lebih semangat lagi dalam belajar gitu ya Bu. Ternyata ya masih ada anak yang belum. Kemudian untuk diferensiasi
ini juga Bu Eki sudah berupaya untuk membedakan anak ya sesuai dengan kebutuhannya. Ternyata juga masih ada yang belum aktif gitu ya. Nah, menurut Bu Eki itu yang pertama tadi, kok masih ada anak yang belum mematuhi kesepakatan kelas yang telah dibuat, itu menurut Bu Eki itu kenapa nih? Kalau dilihat dari pembelajaran saya kemarin, jadi juga lihat ya, mungkin itu satu kekurangan saya. Begitu sudah selesai baru saya mikir. Ketika saya menanyakan kesepakatan kelas di depan, slide-nya saya sampaikan, saya membahasnya secara klasikal. Jadi saya tampilkan anak ada yang saya sudah membaca, begitu poin 1 sampai dengan poin 5. Kemudian saya ganti slide yang berikutnya, yang sudah rutin dilakukan atau tidak, yang sudah atau tidak, yang butuh ditambah konsekuensinya atau tidak, itu saya bahasnya secara klasikal. Jadi hanya beberapa anak yang saya tanya, kemudian dibuat satu kesimpulan, tidak mewakili istilahnya pendapat dari atau opini dari setiap siswa. Mungkin kelemahannya di situ. Jadi saya jadi berpikir, kenapa tidak dari awal? Karena di akhir kan saya juga merefleksi. Saya bagi lembar refleksi yang berisikan kesepakatan kelas, yang satunya juga berisi tentang materi pelajaran. Saya jadi berpikir, kenapa tidak dari awal? Anak checklistnya di awal ketika saya merefleksi kembali dari pelajaran. Jadi anak kalau mereka menceritakan sendiri checklist yang sudah rutin dilakukan, yang sulit dilakukan atau tidak, anak kan otomatis dia jadi saya buat sendiri, jadi dia jadi lebih bertanggung jawab. Mungkin kekurangan saya di situ. Jadi Bu Eki merasa kok masih ada anak yang belum mematuhi peraturan kelas, karena Bu Eki kemarin itu secara klasikal hanya menanyakan beberapa, kemudian dibuat kesimpulan. Belum ada kesadaran sendiri. Ya, dan satu-satu kan anak lebih bertanggung jawab. Jadi menurut Bu Eki untuk mengatasi itu ya jangan klasikal, tapi lebih ke checklist ya. Jadi masing-masing anak gitu ya. Jadi mereka punya tanggung jawab gitu ya. Seperti yang KSE-nya, kenapa anak belum tergugah? Menurut saya mungkin ini karena saya mungkin menggunakan puisi, kemudian kemarin menggunakan ada puisi dan speaking, penyatur kata dan sebagainya, itu mungkin kurang mengenal. Mungkin ada bedanya kalau seandainya saya mengatakan video inspirasi, video motivasi anak, atau mungkin dulu pernah saya menerapkan pakai ayat Al-Quran, dibaca bersama, kemudian terjemahannya itu dibaca sehingga anak itu terbuka. Karena kan kadang kelas saat ini kan tidak semua muslim, jadi akhirnya kebiasaan saya yang dulu saya menerapkan itu sudah tidak saya gunakan. Kedepannya itu tadi saya mau cari belajar menggunakan video inspirasi atau video yang bisa motivasi, atau mungkin menggunakan ini ya. Jadi kalau anak itu misalkan saya ajak untuk hening sejenak, saya sediakan musik yang bisa menggugah emosinya ketika mereka diam, saya putarkan. Tapi belum paham saya. Sementara itu yang diferensiasi, saya jadi menemukan titik lemahnya gitu. Begitu pembelajaran, mungkin Bu Dewi juga mungkin mengatakan pada saya, ternyata masih ada anak juga yang tidak aktif. Saya jadi berpikir mungkin kemarin karena sekalipun dia diferensiasi, ada proses, ada diferensiasi konten, tapi kan materinya sama. Tidak saya buat tingkatan kesulitan gitu. Kemudian anak ketika sudah dibagi perannya, begitu mereka sudah selesai dengan tugasnya mereka, sudah tidak mau cawe-cawe dengan yang bagian tugas yang lainnya. Saya jadi berpikir mungkin ada bedanya kalau seandainya diferensiasinya itu tadi sudah seperti yang kemarin itu, tapi tingkat kesulitannya juga beda. Dan mungkin saya memberikan kesempatan pada anak-anak kalau sudah selesai dengan yang peran mereka bisa window shopping ya.
Jadi shopping dari konten yang ini pindah ke konten yang ini, pindah ke konten yang ini, jadi mereka bisa dapat masukan dari itu Bu Dewi. Nah itu menurut saya Bu Dewi, mohon maaf saya Baik, untuk yang KSE tadi yang apa menurut Bu Eki masih ada anak yang belum semangat budaya terbuka, terus apa menurut Bu Eki selama ini sudah bertepuk tangan, kemudian dengan tadi yang menanyakan udah emosi, tapi kok masih ada saja seperti itu puisi banget tadi ya Bu. Kemudian tadi Bu Eki malah sudah menemukan strategi baru ya. Jadi berpikir ke situ. Strategi baru. Bagaimana kalau Bu Eki itu menayangkan video yang menginspirasi anak-anak sehingga tergugah secara pribadi ya, kesadaran diri bahwa apa yang harus bisa fokus ke pelajaran ketika itu dan lebih semangat lagi kan seperti itu. Kemudian yang diferensiasi tadi Bu Eki menyampaikan bahwa walaupun sudah dilakukan dengan berbagai cara, ternyata masih ada 1-2 anak yang kemarin saya lihat ya Bu, yang belum aktif itu. Menurut Bu Eki tadi juga disampaikan sekaligus bahwa mungkin strategi kedepannya adalah agar anak itu ketika perannya sudah dia laksanakan, kemudian dia tidak hanya diam saja dan muncul rasa kolaborasinya, gotong royongnya, mungkin kemudian dia membantu temannya bisa. Kemudian window shopping ya Bu? Window shopping sehingga malah pengetahuannya jadi lebih luar biasa nih Bu. Luar biasa langsung menemukan solusinya terhadap yang menurut Bu Eki itu yang belum maksimal gitu ya. Padahal saya lihat di modul ajar sama dengan ketika praktek, ketika di kelas itu juga memang semuanya sudah hampir dilaksanakan. Hanya memang tadi saya juga lihat kemarin masih ada anak yang masih pasif, kemudian masih rame, belum fokus gitu ya Bu. Tadi sudah disampaikan juga solusinya, strateginya ke depannya akan seperti apa. Jadi Bu Eki masih punya harapan ingin mengajar di kelas sesuai dengan rencana yang Bu Eki buat ya, sesuai anak-anak. Nah, kira-kira Bu Eki akan menerapkan itu kapan nih? Itu bulan kemarin berarti di bulan November ini. Itu pada minggu 3 ke 4 saya coba minggu ke depan dan minggu 2 November ini saya coba terapkan. Menerapkan yang menurut Bu Eki masih belum sempurna itu ya, menyempurnakan yang sedikit itu ya Bu. Untuk diterapkan di kelas di pertemuan selanjutnya. Baik, terima kasih sekali Bu Eki sudah menyampaikan refleksinya ketika mengajar kemarin di kelas 7F yang kebetulan saya diizinkan untuk masuk, dan secara keseluruhan saya melihat sudah sangat bagus sekali ya Bu. Apa yang ingin Bu Eki kembangkan itu sudah masuk semua, kemudian tujuan pembelajarannya juga sudah tercapai, dan tadi Bu Eki juga menyampaikan bahwa saya ingin lebih baik lagi nanti untuk pembelajaran atau kegiatan belajar mengajar di kelas ke depannya. Ya insya Allah Bu Eki akan laksanakan pada minggu ini, minggu depan pertemuan selanjutnya. Semoga berhasil sesuai dengan harapan Bu Eki. Dan kalau boleh juga saya bertanya lagi besok ya Bu, setelah menerapkan strategi terbarunya ini apakah berhasil atau tidak. Terima kasih Bu. Terima kasih sekali Bu Eki atas waktunya. Terima kasih sudah mau diobservasi, sudah mau melihat. Jadi kalau ada yang mau observasi kan saya jadi paham kelemahan saya di mana. Terima kasih sama-sama Bu Eki atas waktunya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.